Sosok lain yang tak kalah semangatnya mencari rezeki adalah kakek Zainuddin, seorang penjual es kelapa berusia 65 tahun. Ya, siapa yang tak kenal es kelapa? Minuman segar yang satu ini menjadi pelepas dahaga di kala cuaca sedang terik. Kakek Zainuddin sudah puluhan tahun berjualan es kelapa. Untuk mendapatkan kelapa-kelapa segar, ia membelinya dari kebun tetangga. Kelapa yang ia petik kelapa-kelapa muda yang isi dagingnya masih lunak dan air kelapanya segar. Satu pohon kelapa ia beli dengan harga 15 sampai 20 ribu rupiah. Biasanya dari satu pohon kelapa ia bisa memperoleh sedikitnya 3 kelapa muda. Kejatuhan kelapa udah satu kali sakit karena ini nih karena punggung. Jika ia petik sendiri, satu kelapa ia beli seharga 2 sampai 3 ribu rupiah. Kalapa kilo, kalapa kilo siki, karena atas kilo seribu ya atasnya, yang apa duitnya. Setelah membayar, kakek Zainuddin lantas membeli bahan-bahan untuk membuat es kelapa. Es batu dan gula pasir, bahan-bahan sederhana yang akan segera ia persiapkan. Namun fisik yang letih menyulitkan langkah kakinya. Halo, jatuh kalapana kecemplung tusukan. Kini saat membuat es kelapa bersama sang istri, Ibu Eet, wanita yang sudah setia mendampingi hidupnya selama puluhan tahun. Bu Eet biasa membantu kakek memasak air gula pasir, pemanis alami untuk menambah cita rasa es kelapanya. Dalam sehari, kakek Zainuddin butuh sekitar 3-4 buah kelapa. Kelapa-kelapa itu dibelah lalu dikerok dagingnya. Daging-daging kelapa muda ini lantas ditambahkan es agar awet. Jika sudah selesai semuanya, Abah pun siap berangkat keliling kampung. Meski fisik tak lagi muda, kakek harus tetap berjualan keliling demi menghidupi keluarganya. Pekerjaan ini sudah dijalaninya selama 20-an tahun. Desa Cibinong Hilir, Cianjur, Jawa Barat inilah yang menjadi lokasi kakek berjualan sehari-hari, mulai dari jam 8 pagi sampai menjelang sore. Masih kuat memaksa, cuman moga keluarga gitu. Anak masih kayaknya ada yang sekolah, kuat, dipaksakan mah kuat. Ya, namanya kayak banyak kebutuhan. Ongkos sekolah anak-anak. Alhamdulillah, meski sedang musim hujan, dagangan kakek tetap dicari para pelanggan. Enak, suka nambah kalau lagi cuaca kalau lagi panas. Karena bukan saya aja yang suka, anak-anak saya juga suka. Sering, tiap hari kalau dia kebetulan lewat, saya pasti beli. Meski hari ini dagangan laris, kakek Zainuddin tetap pernah mengalami ujian yang berat. Seperti saat es kelapanya tumpah. Ya, Bah, tumpah. Wah, bikinin lagi ya. Namun kakek tak patah semangat. Ia menganggap hal itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti diberikan kepada setiap hambanya yang bertakwa. Yang 5.000, 3.000, anak-anaknya 3.000 dikasih, 5.000, anak-anak kan 2.000 dikasih. Alhamdulillah, setiap hari kakek Zainuddin bisa memperoleh keuntungan 30 ribu rupiah. Kecil memang, tapi baginya itu cukup untuk menghidupi keluarganya hari ini. Suka dukanya, kalau ada yang pembeli suka, banyak pembeli. Kalau nggak ada pembeli, sedih. Sedih Abah. Yang pernah Abah alamin banyak, anaknya masih kecil, uang nggak dapat. Yang satu nangis, minta uang, Abah gak punya, Abah nangis, Abah udah sedih. Tak hanya itu saja ujian yang kerap ia alami. Bahkan pernah roda dari gerobak es kelapanya rusak. Adalah wajar ketika sulit mendapatkan uang, maka kakek merasa sedih. Namun bagi kakek, bersedih terus-menerus tidak akan mengubah nasib. Ia harus terus bergerak berjualan, meniti jalan demi jalan, berharap Allah menurunkan rezekinya melalui pembeli yang datang. Penat
Lelah tentu ia rasakan, apalagi fisik yang tak lagi muda dan gerobak yang ia dorong terasa semakin berat. Kesulitannya kalau hujan nggak mau orangnya, hanya dingin cina. Iya nanya, dia jalanan nanya keliling-keliling kampung. Kadang-kadang kaki sakit, namanya keliling-keliling kampung, paregel. Ketika musim hujan dan hasil dagangan sepi, kakek lantas mengoreksi diri. Mungkin ada dari dirinya yang salah dan harus diperbaiki. Mungkin juga ia kurang sedekah. Maka kakek pun kerap membagikan es kelapanya untuk para pejuang nafkah lainnya. Semoga dari kebaikannya yang terlihat remeh ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mau membukakan pintu rezekinya dari jalan yang berbeda. Masya Allah. Kadang dikasih orang bikin es batu, sering dikasih sama orang. Siapa yang mau di rumah. Alhamdulillah, rizki dari jalan lain pun hadir untuk menambah penghasilan dari jualan es kelapa. Kakek Zainuddin juga mengumpulkan pasir. Pasir ini adalah limbah atau sisa dari orang lain yang ia kumpulkan. Ya, limbah pasir itu diayak, ya, Pak. Diayak, dikumpulin. Udah banyak dijual. Kalau ada yang pembelinya jual. Kalau nggak ada, tambahan lagi, ngayak lagi. Alhamdulillah, ia sudah memiliki pelanggan yang kerap membeli pasir darinya. Wah, saya beli pasir, Ya, satu roda, tapi taruh di samping rumah. iya boleh. Berapa harganya? 30. Uangnya, Pak. Ya, terima kasih. Satu gerobak cukup buat perbaikan itu melur di depan rumah gitu. 30.000 satu gerobak. Di samping butuh kita kenal juga sama Mang Haji. Nanti saya akan pesan lagi ke Pak Haji kalau butuh. Kakek pun tak segan untuk mengantarkan pasir hasil ayakannya ke rumah pembeli. Satu gerobak ia jual seharga Rp30.000. Dari hasil menjual pasir ini, kakek bisa menambah penghasilan untuk menafkahi keluarganya di rumah. Tak mau berdiam diri, Ibu Eet, sang istri, juga membantu kakek dalam mencari penghasilan tambahan. Ia biasa menjadi buruh cuci dengan mengambil cucian kotor dari tetangga sekitar rumahnya. Dengan modal air bersih dari sumur dan sabun deterjen, ia pun semangat mencuci semua pakaian-pakaian kotor ini dengan tenaga terbaiknya. Ya, tak perlu malu mengerjakan apapun, yang penting halal dan bisa menghasilkan. Seperti yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Maka bertakwalah kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Tempuhlah jalan-jalan mencari rezeki yang halal dan tinggalkan yang haram. Meski terkadang mencari rezeki yang halal tak selamanya mudah. Assalamualaikum, Teh. Nah, Teh kumaha acuk teh acan diantarkan? Anta acan garing terus air hujan ana mah hese ka garingna jangan keluar masih kayak pagi sih kayak. Nah, tuh Tuh yang terang. Setelah diantarkan we, mun pada dianggo. angkena di suatu sahabat apanya orang negara garing. Kitu mah antarkannya. Namun Bu Eet tak lantas menyerah. Ia menyadari itulah bagian dari perjuangan mencari rezeki yang halal. Ia yakin kesabaran akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Alhamdulillah, satu pelanggan pun datang untuk mengambil cucian yang sudah selesai ia kerjakan. Assalamualaikum. Salam. Terus beres cucian lah, Bu. Apa atosnya kan kana ka. Ya pinturan lah. Ibunya kamu, iya. Oh, ini karena ya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat pekerjaan setiap hambanya, meski pekerjaan itu bernilai rendah atau sederhana di mata orang lain. Bagi kakek Zainuddin dan Ibu Eet, pekerjaan ini lebih mulia daripada meminta-minta. Selama masih ada tenaga, mereka berdua akan tetap berusaha bekerja, saling membantu satu sama lain. Ketika masalah datang, maka tinggal meletakkan kening di sajadah untuk menghadap Sang Kuasa.
Mengadukan semua harapan dan kesulitan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Berharap ridhonya kelak akan membukakan jalan dari segala kesulitan. Hayong ngabetilun rumah, gentengna udah caroplok, usukna, kayu-kayuna udah ropoh, sukses, barudak sadayana nuju sekolah, dibabalikan mirik rezeki, disehatkan, salirana,